Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkara tepat pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, saya mengajak setiap saudara untuk saat teduh sejenak, meminta hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Bapa, di dalam perlindungan-Mu lah kami memperoleh kehidupan. Tuhan yang terus menjaga kehidupan kami, sehingga kami mengalami kehidupan yang luar biasa. Bahkan ketika hari ini kami ingin mengawali setiap aktivitas kami mau datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk memberikan hikmat atas setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melakukan atau ketika kita mencoba melihat pengalaman-pengalaman kita ketika kita berbuat baik, apakah setiap pengalaman-pengalaman itu, apakah setiap perbuatan-perbuatan baik itu juga mendapatkan respon yang baik pula dari orang-orang sekitar kita? Nampaknya ada banyak hal, ada banyak cerita yang mungkin terkadang orang bisa menangkapnya berbeda. Ketika kita berbuat baik, kemudian ada saja orang mengatakan, "Allah, itu pasti gara-gara dia mau ini, dia mau itu." Padahal kita tidak pernah memikirkan alasan di belakangnya. Ya kita mau berbuat baik karena kita memang benar-benar terdorong untuk berbuat baik tanpa memiliki embel-embel tertentu. Tetapi namanya manusia, selalu saja ada hal-hal yang kemudian dijadikan bahan. Wah, orang ini berbuat baik, pasti dia seperti ini, pasti dia seperti itu. Dan kalau kehidupan seperti ini terus dijalani di tengah-tengah komunitas umat Kristen, yang terjadi adalah kita hidup dalam tekanan. Baik orang yang melakukan hal-hal yang baik tadi gitu ya, maupun orang-orang yang menilainya. Keduanya ini menjadi tidak bisa berjalan dengan beriringan. Yang berbuat baik kemudian menjadi berpikiran, aduh nanti kalau gini gimana ya, dia menjadi ragu. Sedangkan yang sebaliknya gitu ya, orang-orang yang ngomong selalu saja menjadi kesempatan itu untuk membuat dirinya sok-sok untuk melihat, untuk kemudian menilai, dan malah membuat ia terus semakin terjerumus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini, kita bisa melihat bagaimana persoalan yang dihadapi dari pelayanan yang dilakukan oleh Stefanus. Di bagian ini kita bisa melihat bahwa Stefanus melakukan pelayanan ketika ia digambarkan di dalam Kisah Para Rasul, ia penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Bahkan di bagian ini kita bisa melihat bagaimana Stefanus tidak memberikan komentar apapun. Artinya, bagian ini juga memperlihatkan bahwa Stefanus berusaha untuk memurnikan pelayanannya. Ia tidak berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tapi mengantar semuanya untuk mari, ayo, berjumpalah dengan Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tetapi dalam pelayanan ini, ia berjumpa dengan orang-orang yang tidak suka terhadap Stefanus. Dan bagian ini kita bisa melihat ya, yakni orang-orang Yahudi. Ya, disebut di sana adalah Libertini, ya, jemaat yang dari Kirene, Alexandria dan gereja-gereja di Asia, gitu ya. Nah, mereka benar-benar tidak bisa melihat karya Allah ketika mereka kemudian bertanya jawab dengan Stefanus, dan mereka tidak bisa beradu argumen dengan tepat, gitu ya, membuat posisi mereka terlihat terhimpit mungkin gitu ya ketika ada argumentasi-argumentasi itu yang kemudian membuat mereka kesal, panas hati.
ya, merasa bahwa wah, sebagai orang Yahudi kan ya saya harus lebih utama, saya harus lebih daripada yang lain, terlebih orang-orang ahli Taurat gitu ya. Tetapi bagian ini justru memperlihatkan bahwa bagaimana mereka tidak bisa melihat karya Allah yang terjadi melalui karya pelayanan Stefanus. Maka yang terjadi adalah mereka mencoba menghasut, ya, mereka menolak karya yang dilakukan oleh Stefanus gitu ya, dengan kemudian mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Ya, tuduhannya adalah Stefanus ini menghujat Musa dan Allah. Suatu tindakan yang tidak menghargai Allah. Tetapi bagaimana Stefanus tidak menghargai Allah ketika pelayanan-pelayanan yang dilakukannya justru diperlihatkan gitu ya, penuh dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh karunia, kuasa, dia mengadakan mukjizat-mukjizat. Bagaimana Allah mengizinkan terjadi? Artinya argumentasinya menjadi tidak tepat untuk kemudian dijadikan sebuah alasan. Dan ini memperlihatkan kepada setiap kita bahwa sejatinya mereka hanya fokus kepada keiri hatian. Mereka tidak mampu untuk melakukan, sehingga kemudian ia mencoba mencari cara untuk mencoba menjatuhkan Stefanus. Dan bagian ini kita juga bisa melihat di ayat yang ke-15, di bagian ayat yang terakhir, bagaimana ketika ia berhadapan di mahkamah agama, muka Stefanus itu seperti seorang malaikat. Nah, ini merupakan karya Allah gitu ya. Allah juga mau menyatakan bahwa aku berkenan atas Stefanus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang kemudian bisa kita pahami pada bagian ini, bahwa Stefanus berani untuk menyatakan hidup di dalam terang. Apapun yang menjadi kondisinya, apapun yang menjadi dampaknya, dia tetap berani untuk menyatakan. Sebab ia menyadari karya yang hebat itu bukan karena dirinya, tetapi karena Kristus yang ada di dalam diri Stefanus. Dan pengalaman ini membawa kepada sebuah tindakan yang tepat. Stefanus berani untuk terus berkarya, ia memantapkan diri untuk pelayanan karena ia tahu kepada siapa ia beriman. Nah, saudara, sediakah kita untuk memiliki pola hidup yang sama seperti Stefanus, di mana kita sebagai pengikut Kristus berani untuk terus menyatakan pelayanan-pelayanan, ya. Apapun yang menjadi komentarnya, mari kita berfokusnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena ketika kita berfokus pada manusia, akan ada banyak luka, akan ada banyak kecewaan. Tetapi ketika kita berfokus pada Allah, maka Allah sendiri yang akan menguatkan kita. Seperti dalam kisah yang kita baca hari ini, melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana seorang Stefanus, ia mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Ia berkenan di hadapan Tuhan karena ia berfokus untuk memuliakan nama Tuhan. Maka sediakah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita? Kiranya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Mari kita akhiri perenungan kita di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh mengingatkan kami melalui kisah Stefanus. Tuhan boleh memanggil setiap kami untuk kami terus berkarya. Apapun yang menjadi kondisi kami ketika kami pelayanan, kiranya Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap berfokus hanya kepada Tuhan, supaya kami terus memurnikan setiap pelayanan kami, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.